Si siapa sih parodinya nggak kelihatan ini. Siapa? Parodinya kan kita berempat harusnya kan. Ya ini tergantung amalan sih. Lu slow tapi dalam gitu bro. Kan segala sesuatu qadarullah bro. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Nah ini tuh ada. Kalau salam harus begini bro. Iya bro. Kalau cara yang untuk bisnis begini bro. Nah ini kebiasaan Rasulullah tuh kalau udah salaman nggak dilepas bro. Oh gitu ya? Sambil ngobrol gitu ya? Contohnya biasanya gini. Ini nih. Apa kabar bro? Sambil ngobrol kan? Iya. Oh iya, mantap. Sabda Nabi, ketika dua orang muslim berjabatan tangan, seperti tadi gitu bro. Terus kemudian dia berpisah, kan berarti lepas dong. Oh iya. Mungkin berpisah sambil terus gitu. Ya kan? Iya. Ayo, gue pergi ya, tapi pegang terus kan nggak mungkin ya. Lepas, nah maka itu semua dosa berguguran bro. Oh iya, masya Allah. Itu sabda Nabi itu. Dosa orang muslim bersalaman. Jadi bersalaman itu menggugurkan ya. Manfaatnya besar sekali bro. Dalam satu hadis ya, yang aku baca gitu. Gitu, jadi hak itu namanya. Bicara hak sesama muslim bro. Gitu. Keren banget bro. Keren. Jadi langsung gugur semua itu bro, dosa-dosa bro, berhamburan gitu. Dosa-dosanya dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama bersalaman. Pada saat berpisah tuh kan lepas tuh. Nah saat ini gugur semua bro. Hah? Gugur semua. Ya gugur. Jadi dosanya itu diampuni. Kecuali dosa besar ya. Dosa besar, dosa syirik apa. Nah dosa besar apa tuh bro? Ya dosa besar lo tahu sendiri lah. Syirik, dosa besar, membunuh dosa besar. Berzina, dosa-dosa yang gede lah. Ini kalau dosa-dosa ya kecil-kecil sih. Tapi ada dosa yang tidak bisa dimaafkan kan ya. Kalau kayak membunuh, berzina itu insya Allah masih dimaafkan. Selama mau bertobat kan. Iya. Apa itu? Dosa yang tidak pernah dimaafkan oleh Allah adalah apa itu? Ya kafir itu bro, menyekutukan Tuhan gitu kan. Menyekutukan Tuhan. Menduakan Tuhan lah. Benar nggak? Ya, karena kalau kata salah satu tafsir ya, kalau orang yang kafir lah ya, itu nggak ada tempat, nggak ada tempat nggak ada surganya gitu. Iya. Iya, gitu. Kayak munafik lainnya mungkin insya Allah bisa Allah ampuni. Makanya kan bagaimana kita selalu mengingatkan atau mengajak lah dengan bahasa-bahasa yang halus ya. Kan dulu zaman dakwahnya baginda Nabi kan halus, kasih sayang halus, mengajak. Jadi jangan ke berhala, jangan ke ini, kan gitu kan. Lebih ke tauhid ya bro. Ya, itu kan dengan cara halus. Sampai Rasulullah mengalami pengusiran, penyiksaan gitu kan. Penghinaan dari kaum kafir gitu kan. Itu secara halus. Tapi ketika keesaan, ketauhidan dan Tuhannya kemudian agamanya diganggu, ya itu main pedang. Nah, itu barulah ya. Tapi bukan langsung memaksa, kan agama Islam itu bukan agama memaksa orang. Iya betul. Agama Islam itu kan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi dengan cara kasih sayang itulah Rasulullah itu merangkul ya. Merangkul. Satu kali. Kan ingat waktu kita dengar kisah baginda Nabi waktu dakwah ke Taif kan? Ya kan? Wah, dijolimi, disiksa, bahkan suruh anak-anak kecil melempari Rasulullah. Iya, betul. Iya. Oh, dikejar sampai berdarah-darah kan? Dan di situ Rasulullah menahan agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Karena kalau darahnya sampai netes ke tanah, Allah murka. Jadi Jibril ya, malaikat Jibril itu ya. Allah murka. Makanya datanglah malaikat Jibril. Ya bahasanya sih mungkin gimana nih? Ya. Kamu udah terluka gitu, apakah saya 2 gunung itu seginiin gitu ya? Ini kan? Tapi udah luka, udah dijolimi, udah disakiti banget kan? Nah ini satu hal yang harus kita contoh kan.
sudah terjolimi kayak begitu, tetap kan? Kesabarannya ya bro. Jangan katanya. Malah beliau mendoakan kepada Tuhannya, kepada Allah agar mereka diampuni gitu. Karena dengan satu keyakinan kalau mereka tidak tahu nanti, mereka tidak tahu kan, suatu saat nanti akan ada orang-orang yang menyembahmu, kabulkan sama Allah. Itu terbukti kan. Nah dari poin itu kita lihat nih, kalau gua nggak bisa, waduh jauh lah. Gua udah berdarah di sini, gua lawan kali. Kadang kita malah lebih preman dari preman bro. Iya kan. Makanya ada para sahabat waktu perang Uhud tuh. Perang Uhud kan perang yang terbesar ya. Iya. Yang berapa bro? 3.000 sekian ya. Yang dibilang bahwa ya Rasul, kita sudah memenangkan peperangan yang terbesar selama kita ada kan. Iya. Perang Uhud itu. Tapi Rasulullah bilang apa? Ini bukan peperangan yang terbesar. Apa itu Rasul? Peperangan yang paling besar adalah peperangan melawan hawa nafsu. Nah itu. Di saat bulan Ramadan apalagi nih bro, mendekati Ramadan bro. Hawa nafsu bro. Iya. Jadi kalau perang Uhud itu, perang Uhud perang Badar ya? Perang Uhud. Di antara itulah. Itu nggak ada apa-apanya kata Rasul. Perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Bagaimana kita ditampar, kita bisa memaafkan, diludahi, kita disenggol dikit, kita bisa istighfar gitu kan? Ya sikap ban hitam lah. Low profile. Sikapnya sabuk hitam kan gitu dulu. Iya. Pukul di. Ini dalam hati ya, gua 3 gerakan lu mampus lu. Gitu. Tapi gue daripada lu ke UGD, mending gue mengalah deh. Gitu kan? Bukan gue yang ke UGD, lu yang ke UGD ya bro? Iya, lu ke UGD kan gue ngalah aja lah. Jadi ya hawa nafsu itu yang paling besar menurut Rasul. Tapi memang berat ya bro ya. Melawan hawa nafsu itu paling berat. Kadang kita paling berat, kan memang udah disebutin kata Rasul itu paling berat tuh melawan hawa nafsu. Udah dibilang bukan perang kayak sekarang gini lah, orang berantem gitu loh. Orang dasarnya orang mempelajari ilmu bela diri. Karate kayak taekwondo kayak apa, Wing Chun yang begini nih, Wing Chun misal ya gitu. Tai Chi lah bro itu bro. Nah itu sebenarnya kalau orang yang benar, yang baik pikirannya, hatinya, bahwa dia mengikuti bela diri itu, belajar itu adalah bukan untuk mengalahkan orang bro. Mengalahkan diri sendiri sebenarnya bro. Mengalahkan dirinya sendiri. Nah orang justru, jadi kalau dibilang, si itu berantem, kalah lawannya gitu kan, terus dia berbangga, sebenarnya salah. Gitu. Iya. Kalau dia berantemnya karena Allah ya nggak apa-apa. Iya, karena menghina bisa ya, istilahnya kan nyenggol urusan agama, prinsip lah. Iya. Itu nggak bisa. Iya. Tapi kalau berantem karena memang emosi dia bukan pemenang justru. Karena pemenang itu kata Rasul adalah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri. Orang yang belajar karate, taekwondo, olahraga apapun bukan mau mengalahkan orang. Tapi untuk apa? Untuk bisa mampu menguasai amarahnya. Iya. Gitu. Tapi kadang ego kan gimana ya Bu? Ego tuh kadang lebih tinggi gitu. Ego sama ya itu tadi, jadi ya nafsu sih ya, sebenarnya nafsu sih. Nafsu. Jadi ketika saya ada cerita juga sih bro. Ini ada satu orang itu dia dikulik tuh gitu loh sama orang lah ya. Gara-gara ya sepele sih sebenarnya tuh. Dia apa? Dikulik maksudnya itu dicolek gitu loh. Dicolek. Diganggu lah maksudnya, bahasanya dicolek gitu. Wah dia tuh udah gerem lah sebenarnya bro. Udah gerem, udah apa, sampai dia buka pintu mobil kan. Sampai ayo. Dia tuh dengan tenang aja gitu bro. Dia tenang, di pikirannya dia tuh saya mikir satu usia. Kedua mikir anak istri gitu kan. Mikir lingkungan gitu. Dia masih berpikir ke situ. Tapi sebenarnya kalau mau jujur aja,
udahlah, kayak sikat masih cut ibaratnya gitu. Tanam Tapi urusan panjang. Iya, urusan panjang kan, ya malu lah segala macam. Iyalah. Nah, dia bisa menahan tuh bro. Apalagi di posisi bangun tidur kan, emosinya kan tinggi kan. Dia bisa nahan tuh, bisa nahan sampai akhirnya dipisah lah, ya, dipisah ya. Tapi dia juga cerita juga udah nyiapin apa tuh kunci apa tuh Bu? Kunci ban kan? Jaga-jaga lah. Iyalah gitu kan. Tapi apa yang terjadi bro? Begitu selesai kejadian itu tuh bro, semua itu pada bilang, wah gila ya si Fulan ini gitu. Maksudnya dia bisa tenang ngadepin orang itu gitu. Bukannya malah diejek, lu mah cemen lawan itu aja nggak bisa nih. Nggak kepancing lah. Nggak kepancing. Nggak, maksudnya orang-orang atau lingkungan yang melihat itu teh, itu malah menyajuk si orang ini gitu. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Artinya begini, terkadang ada dua sisi nih. Orang ketika dia melayani orang emosi, dia melayani segala macam. Itu menurut dia bahwa dia itu jagoan. Bisa menang gitu. Iya. Bisa punya penilaian yang bagus, penilaian nggak positif lah ya. Ya, dari satu sisi, dari sekelompok orang nih, ada sekelompok orang lain yang menilai bahwa dengan kita mengalah, justru orang lebih salut gitu. Iya. Nah, jadi tergantung nih, kita mau menunjukkan ke siapa nih? Menunjukkan sesuatu ke orang-orang yang tidak baik, berarti kita berantem aja deh. Iya. Orang yang nggak baik pasti, berani, wah hebat, wah gue salut gitu kan. Tapi buat orang-orang yang berpikir lebih dewasa, wise, lebih baik, dia akan berpikir, salah sih, kenapa? Lu mikir dong, urusan lu kan panjang kalau ribut segala macam gitu. Sampai ada kata-kata yang lingkungannya gitu ya, sampai ada kata-kata gini, untung si Fulan ini nggak ngelayanin. Kalau ngelayanin, apa bedanya gitu? Enggak, dia menilai apa bedanya sama si ini gitu. Bener. Jadi di sini kan dia 11, bisa, ini bisa si lingkungan bisa membedakan ternyata gitu loh. Dengan dia diam, dia nggak ngelayanin, dia tenang gitu kan. Meskipun hatinya mungkin udah, wah bro, dia mungkin udah mendesir lah udah kan, tinggal udah nggak nahan. Tapi ternyata di balik itu gitu ya, semua tuh yang melihat dia itu justru malah pada, wah hebat kamu tuh. Ya, kalau saya tuh belum tentu bisa nahan gitu. Iya. Sampai ada kata-kata kayak gitu bro. Iya. Jadi artinya ya itu tadi, kalau ini ngelayanin ya apa bedanya gitu. Iya, sama-sama jelek jadinya lah gitu. Iya. Gak ada bedanya. Iya. Gitu. Apalagi mukanya jelek-jelek juga. Betul bro. Jadi kalau kita melihat dari contoh yang diperagakan lah, atau yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Iya. Itu bro. Bro. Kita masih emosi omon-omon doang gitu. Rasulullah dalam kenyataannya belum tentu lah ya, Rasulullah bisa ini ya. Bro. Iya. Lagi sholat dikasih kotoran sapi, kotoran unta. Iya. Dilemparin sama anak-anak, berdarah-darah. Marah, emosi enggak? Nah ini yang kita nggak bisa bro. Iya. Cuman berusaha lah bro. Itu yang istilah begini loh kata Rasulullah. Jadi gimana kita melihat contoh itu untuk mempraktekannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak akan sesempurna begitu. Tapi paling tidak sudah ada gambaran, ya kan? Nah, karena apa yang terjadi bro? Ketika kita emosi, ya. Ini ada satu kisah nih, ini yang saya mau sampaikan. Kita mau berbagi nih ya. Satu kisah yang pernah saya baca. Ketika baginda Nabi itu kan jalan nih, beliau ini berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah lah ya, berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ngobrol-ngobrol lah berdua, kan kayak gini lah misalnya, ngobrol-ngobrol. Nah udah gitu datanglah orang Arab Badui ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan itu marah-marah bro, si orang itu. Orang Arab Badui itu marah-marah sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba aja nggak ada. Gitu kan. Mungkin ada sebab lah atau gimana. Sebelumnya ya. Salah, marah tuh. Tapi dengan tenangnya Abu Bakar tuh hanya tersenyum aja mendengarnya. Hanya dia nggak ngeladenin, gitu kan.
Nah, terus dia lihat nih baginda Nabi cuma tersenyum gitu. Melihat Abu Bakar tersenyum. Ngelihat sikap dari Abu Bakar. Menanggapi si Arab Badui ini yang marah-marah. Tersenyum aja. Nah, mungkin karena si Arab Badui ini makin kesel, gue udah marah-marah, dia cuek aja. Lu malah tersenyum, cuek, nyantai gitu. Makin gila bro marah-marahnya. Makin naik lah tingkatannya gitu loh. Kata-katanya makin naik. Mungkin kalau bahasa sekarang kebun binatang juga keluar kali. Ya kan? Makin gila lah. Rasulullah udah berpikir juga kali ya. Makin gila nih si Arab Badur marah-marah. Jadi makin emosinya makin ini ya bro? Meluap bro. Makin meluap. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq tetap aja dia tersenyum menanggapinya. Tidak terpancing emosi. Gitu kan. Hinaannya udah super lah ya. Udah naik lagi kan. Nah, ngelihat sikap Abu Bakar ini, Rasulullah tersenyum. Tersenyum gitu. Oke juga nih kawan gitu kan. Mungkin ya kan gitu bahasa gaulnya lah ya. Ini orang Arab Baduy kurang ajar nih. Makin cuek aja gitu ya. Gua udah makin edan-edanan, gua makin nyantai gini nih orang nih gitu kan. Akhirnya kok makin naik lagi bro. Tensi levelnya itu, level emosi marahnya. Hinaannya mungkin makin menghina lah ya. Makin menghina. Makin mancing gitu ya. Gila lah. Nah, Abu Bakar di situ mulai nih tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh si Arab Baduy ini. Berdiri, kepancing lah ya. Kepancing, berdiri, ikut marah, bro, balik membalas lah kemarahan itu. Nah di situ raut wajah baginda Nabi sedih, bro. Melihat sikap melihat Abu Bakar tadi Abu Bakar terpancing emosi, sedih. Beliau langsung berdiri, langsung ditinggalkannya Abu Bakar. Jadi Rasulullah langsung meninggalkan. Langsung pergi aja udah. Jadi kayak lu lagi ngobrol gini, ini marah-marah, lu langsung nggak ngomong apa, langsung cabut aja. Lu langsung pergi aja. Gua kaget kan? Iya. Gua salah apa tiba-tiba Rasulullah pergi. Baginda Nabi pergi kan? Iya. Udah langsung gua artinya langsung gua nyusul nih. Begitu ketika baginda Nabi pergi, beranjak berdiri. Nah, kan nggak enak. Abu Bakar As-Siddiq nggak enak nih, kenapa nih, gitu kan? Langsung berdiri, menyusul baginda Nabi, berdiri menyusul baginda Nabi. Ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa Anda meninggalkan saya? Iya. Apa salah saya? Gitu kan? Dengan penuh rasa bersalah lah gitu. Kenapa gitu kan? Bertanya-tanya heran. Akhirnya Rasulullah menjawab, bro. Jawaban Rasulullah gini, kamu tahu nggak katanya? Ketika kamu dimaki-maki yang pertama kali, ketika kamu dimaki-maki yang pertama kali, terus kamu membalas dengan senyuman dan kamu tidak membalas dengan emosi. Kenapa saya tersenyum? Karena saya melihat begitu banyak malaikat yang mengelilingi kamu. Waduh, Masya Allah. Nah, di penglihatan Rasulullah ya? Iya, makanya tersenyum kan, ada banyak yang mendampingi gitu. Karena kata Rasulullah, bro, ketika kita dimaki-maki orang, dimarahi orang, ketika kita diam dan bahkan kita mengucap istighfar, ya kan? Itu yang membalas itu bukan kita, bro, para malaikat bro yang membalas, membalas ke si orang itu. Nah, terus yang kedua, kamu tahu nggak kenapa saya tersenyum juga? Karena malaikat makin banyak yang ngelilingin kamu. Jadi makin tersenyum. Makin dicaci, makin banyak malaikat ya? Makin banyak yang membela dia. Karena dia senyum. Iya. Dia nerima. Iya, gitu. dia sabar lah ya. Iya. Nah, terus kalau gitu kenapa pergi meninggalkan saya gitu kan? Nah, kenapa saya pergi? Karena saya tidak mau duduk bersama-sama dengan para setan. Karena yang ketiga kenapa katanya para setan? Karena ketika kamu membalas cacian mereka, membalas ini mereka, apa yang terjadi? Malaikat pada pergi dan setan berkumpul dengan kamu. Waduh, ya Allah. Baru tersentak. Abu Bakar tersentak dan minta maaf, mohon maaf dan nangis.
Jadi pertama nih yang kita belajar adalah satu masalah kesabaran baginda Nabi ketika di dakwah di Thaif, ya kan? Yang kedua, itu satu kisah yang ketika baginda Nabi berkunjung ke tempatnya Abu Bakar. Gitu kan? Ya, bagaimana baginda Nabi ini mengajarkan kita untuk sabar. Sabar. Iya. Karena dengan sabar itu ternyata, bro, yang membantu membela kita itu para malaikat. Para malaikat ya, Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga kan menyuruh kita untuk bersabar, bro. Itu sabar tuh ilmu tingkat tinggi, loh. Sabar tuh ilmu tingkat tinggi. Waduh, iya benar. Makanya kita lihat nih tetangga-tetangga kita yang namanya sabar, kan tinggi-tinggi. Nggak nyambung ya? Itu Mas Sobri, bro. Ya. Pak Sobri yang jualan sate, bro. Kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, dalam sikap ini ada dua, menyikapi setiap kehidupan atau masalah. Pertama adalah sabar. Ya. Sabar artinya ikhlas menerima keadaan apapun dalam kondisi apapun. Ya. Sabar. Iya. Ya kan? Yang kedua apa? Menyelesaikannya dengan apa? Ayo kita ngobrol, berkomunikasi dengan Allah, yaitu sholat. Karena ada ayatnya, wasta'inu bisobri wasolah. Iya kan? Iya. Sabar aja gitu loh. Kata Allah tuh sabar dalam kondisi apapun, nerima keadaan apapun. Penyelesaiannya gimana? Ya komunikasilah dengan aku, dengan sholat. Berhadapan kita. Iya bro, jadi bro diminum bro. Jadi saya ingat cerita gini bro. Ketika Rasulullah itu ada seorang buta ya di pasar gitu. Iya. Ya kan ada seorang buta yang di pasar tuh. Wah dia benci banget sama Rasulullah bro. Padahal dia nggak ngeliat tuh. Wah dia pokoknya nyanyiannya itu maki-maki lah. Tiap datang dia orang lagi pasar pada beli dia mah ngomel ya, tapi sambil ngomelnya itu menghina Rasul, menghina Rasul. Nah, Rasulullah itu selalu datang, dia nyuapin bro. Memberi makan. Iya, udah makan belum? Katanya belum, disuapin sama Rasulullah. Dikasih makan, udah selesai. Dan ketika Rasulullah lagi nyuapin gini pun dia menghina, dia denger. Iya. Tahu nggak itu? Gitu ya. Iya, ibaratnya kayak gitu. Tahu nggak si Muhammad itu? Jadi gini. Tapi lagi disuapin tuh. Iya. Gitu kan. Sampai akhirnya tuh dia tiap hari gitu kan. Gitu aja kerjanya bro. Sampai suatu saat itu kok dia bilang kok nggak ada lagi yang datang nih yang nyuapin saya katanya kan. Ya kan? Ya, biasanya ada orang yang nyuapin saya nih katanya kan. Nah, akhirnya orang ngasih tahu kan. Orang yang nyuapin kamu sekarang sudah nggak ada katanya kan. Dan kamu tahu nggak itu? Yang nyuapin kamu selama ini itu siapa katanya. Dia tuh baginda Rasulullah yang kamu hina tiap saat, tiap detik, bahkan seharian kamu di pasar, dan ketika kamu lagi disuapin itu, yang orang hina itu lagi nyuapin gitu. Wah itu bro, nangis bro, nangis. Wah nggak ada situ, dari dia masuk Islam. Itu hebatnya Rasulullah bro. Kita mana tahu lagi kesabarannya itu ya. Kita mana kuat lah. Ibaratnya lu gina-gina gue bro, gue nyuapin ke lu gitu tuh. Yang ada juga mangkoknya gue taplogin ke muka lu kan gitu. Iya nggak? Iya. Kalau gue cokel matanya pakai sendok. Tapi ya itulah kesabaran. Iya, Masya Allah. Saya benar-benar kalau dengar cerita itu apa ya bro? Apa ya? Ke hati teh kena gitu. Masya Allah. Kadang-kadang saya kretek di hati gitu ya. Kayak kepengen nangis tapi nangis hebatnya Rasulullah seperti itu. Gitu. Dihina, dicaci maki, dan dia buta bro. Dia nggak pernah lihat wajah Rasulullah seperti apa gitu loh. Masya Allah. Nah, itulah itu ya cerita yang boleh dibilang tuh sampai sekarang saya masih terngiang terus gitu ya. Sabaran. Itu. Saya lagi membayangkan dalam keseharian kita nih manusia. Karena ujian kita hidup sekarang ini memang harus disikapi dengan kesabaran. Iya. Iyalah, sok apa coba? Teman kita nyinggung kita harus sabar. Ya kan? Orang ngomongin kita harus sabar. Karena ya memang perintah Allah gitu kan. Wasta'inu bisobri wa sholat. Sabar, kudu sabar. Ya, tapi gimana saya mau sabar? Orang kepala saya benjol dilempar. Sabar.
Ini yang berat, bro. Iya, iya, iya. Untuk kita nih berat nih. Baginda Nabi sampai berdarah-darah dilemparin, Iya. tapi sabar, malah mendoakan orang yang menyakitinya. Coba, bro. Akhlak yang sangat mulia begitu kan. Lah kita udah kelakuan kayak gini, ingin masuk surga. Bawanya aja, bau surganya aja belum tentu ya bro. Emang punya orang dalam apa? Punya orang dalam apa? Masuk surga, kelakuan kayak gini bro, kayak gua kayak gini nih. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi, Apalagi, ya. makanya kita harus, dia belajar lah ya. Iya, iya, iya. Ini kadang-kadang orang tuh ngaji, kajian. Bisa nggak sih sabar gitu? Ya, istilahnya dapat ilmu apa segala macam. Bisa nggak apa namanya Mempraktekkan sih gitu ya. Iya. Mempraktekkan apa yang dapat, apa ibu yang dia dapat gitu Apa kan. sih yang Iya. yang dia pelajari, Betul, kemudian betul, dia betul. aplikasikan untuk kehidupan dia gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau sikap-sikap dia sehari-hari apa segala macam. Nah, satu lagi hal yang ya memang itu yang harus kita benar-benar Iya. pelajari lah. Iya, dan memang yang paling sering kita lihat itu keseharian adalah ketika kita di jalan, bro. Ya kan? Oh, banyak godaan. Naik motor kayak atau naik mobil ya. Aduh itu. Ibaratnya itu kalau kita nggak bisa nahan sabar tuh ya, bener-bener. Kejadian itu sering lah. Kayak contohnya kita aja nih, bro ya. Kita aja nih. Karena saya sekarang bisa membedakan gitu. Ketika kita nabrak nih, cet gitu. Ini kejadian nih, bro. Mobil gua kan Matic. Lampu merah nih. Stret. Namanya Matic kan udah gua ini kan. Ya. Ini si rem ini nggak terlalu dalam banget nih. Sambil pegang handphone gini, bro. Ternyata di mobil masih jalan, bro. Ngageliung lah Iya. ya, masih ngageliung. Ini pikiran gue namanya Matic kan cuman gas, rem kan gitu. Begitu udah lampu merah gue langsung pindah ke rem dong. Perasaan gue sih udah sampai mentok gitu. Ternyata belum, masih jalan terus dek. Nyenggol orang bro di depan dek. Pikir gue kan nggak keras. Lewat lah bro, gua nyalip dia klakson, tin gitu kan. Aduh, gua udah bersalah nih. Tapi di situ pun gua punya pemikiran, ya aja, dia mau maki, gua maki lagi gitu. Di otak kita nih bro. Padahal lu udah Padahal salah. nih. Tapi apa yang terjadi dia bro? Begitu turun gitu kan, langsung kayak gini dia. Dia nggak ngomong cuma gini. Masih suruh minggir. Gua minggir kan, terus dia di depan. Dia turun deh. Dia mobil juga itu? Mobil. Dah. Gua diem nih. Ke bawah kaca nih. Sosokan lah. Merasa sok bener, sok jago gitu kan. Gua nggak ada etika, bro. Gua buka Kan kaca. sampai sekarang juga emang nggak ada. Jangan gitu, bro. Ya? Gua udah tobat, bro. Oh, iya. Udah gitu, dia langsung, Pak, maaf, Pak. Bisa keluar sebentar. Gila nggak, bro, bahasanya, bro? Gua kan malu, bro. Bro. Gua keluar kan. Sopan banget ya. Gua keluar gitu kan. Karena dia sopan, gua kan jadi nggak enak kan. Gua langsung, aduh, punten bisa tadi teh, saya nggak sengaja banget ini. Kebetulan tadi teh saya udah merasa injak rem. Saya pegang handphone, saya ngerti itu ada lampu merah. Ternyata mobil Matic ini jadi nggak kerasa teh jalan wae gitu teh. Apa yang tadi ngerangkul gua, bro? Kan gua dipukul gitu kan. Ya udahlah, Pak. Lain kali hati-hati kata dia. Masya Allah. Langsung bilang gini, aduh gimana tuh nggak apa-apa lah kalau emang udah lihat, saya tanggung jawab. Menyok padahal bro, menyok mobil depan itu belakangnya. Terus dilihat kayak gini nih, nggak apa-apa lah Pak. Ya resiko di jalan, gila nggak bro? Waduh. Ya ngomong gitu. Orang luar biasa bro. Gua pas dia jalan, udah ya Pak, hati-hati ya Pak ya, lain kali. Ya udah salaman bro, nggak ngomong nggak apa, malah dia minta maaf ke gua. Maaf ya Pak, jadi terganggu tadi saya. Padahal dia yang benar. Iya. Jadi tadi saya jadi nyetok Bapak katanya. Dia pergi, gua ngelamun bro. Akhlak bro itu. Gua ngelamun. Padahal kalau ngeliat mukanya ya bro ya. Dia nggak kelihatan agama, nggak kelihatan orang yang soleh juga. Pakai kaos biasa ya, pakai kacamata. Ya tampang ya anak gaul gitu. Tapi etikanya bro. Dia pergi gua ngelamun. Akhlak ya. Iya, gua mau beli mobil ini. Sampai lama gua tuh. Gila ya, malu gua tuh. Nah, ini bener-bener ini yang kita harus belajar juga.
kan pengalaman itu kan guru yang Betul, paling baik. paling ya. baik. Nah, Betul. ini yang harus, ini yang gua juga belajar dari lu nih, Iya, iya, kejadian-kejadian seperti itu, apa yang kita harus pelajari. Betul, betul. Zaman sekarang, bro, orang tuh melihat dari luar, bro. Iya, iya, Jadi iya. kata-kata lu tadi kan, Tampang gaul gitu tampang ya. gaul, nggak ada kelihatan, ya Nggak ada kelihatan alim-alimnya, bro. agamis yang nggak ada, alim-alim. Kaca apa? Pakai kaos juga kaos yang gaul, bro. Tapi hatinya jauh lebih Iya. baik gitu kan. Dan dia tenang bawaannya. Nah, yang gue belajar dari sini gini, bro. Manusia ini zaman sekarang nih, Iya. nggak semua ini ya, pada umumnya manusia ini melihat dari luar, Kulitnya, dari iya, kulitnya, luarnya. dari casingnya, Iya, dari iya, ininya. Orang yang kelihatan perlente apa dihormati, bro. Betul, Oh, ini betul. banyak duit nih. Wah, gila benar. Tapi kelakuan, bro. Apalagi kalau duitnya banyak beneran, bro. Apalagi kalau duitnya Sembah-sembah, bro. Udahlah. Itu ada, bro. Satu statement yang gue pernah dengar adalah begini. Bahwa manusia itu melihat fisik gitu. Manusia itu melihat tampilan. Ya. Ya kan? Tapi istilah gini, manusia melihat rupa, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat jauh ke dalam relung hati. Lubuk hatinya ya, bro. Mana peduli, Allah nggak lihat orang dari tampang, bro. Iya, Mau hitam, putih, Afrika, Papua, Betul, Indonesia, betul. Cina, nggak dilihat. Karena semuanya umat Allah. Yang Makhluk hamba Allah. Ya, hamba Allah. Yang dilihat sama Allah tuh hati lu gimana. Iya, iya. Maka kan dibilang, aku nih kenapa aku ahli surga, ahli neraka ya Allah. Sholat aku nggak pernah tinggal. Betul. Sedekah aku nggak pernah tinggal. Naik haji, sodako, zakat dan Semua segala jalanin lah ya. Semua aku lakukan. Iya. Iya, setelah sholat kamu gibah sama orang, benci sama orang. Ahli neraka maksudnya. Iya, ahli Kenapa neraka. kenapa ahli neraka? Kenapa saya ahli neraka? Iya, iya, iya. Jadi dia pede gitu dengan sholatnya, dengan Dengan sedekahnya, ibadahnya. dengan ibadahnya segala macam. Oh, gue yakin lah, Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Gue yakin nih ahli surga gue. Pede kan? Tapi di samping itu kegiatannya jelekin orang, menghibah orang, emosi sama orang, berantem sama orang. Semuanya yang nggak bisa jaga negatif. hati lah ya. Nggak bisa. Nah itu ketika ditimbang, lu kalah lu amal baik lu, sholat lu itu kalah dengan lidah lu yang nggak bisa lu jaga. Gitu. Nah itu Maksud Allah. Jadi ini yang gue pelajari, itu tadi ada statement. Betapa sabarnya orang yang lu senggol itu. Iya, bro. Gila. Dengan akhlak yang baik, budi Gue pekerti. sampai sekarang masih inget tuh wajahnya. Masih inget wajahnya tuh. Dan lu pasti otomatis ngedoain dia dong. Oh iyalah. Ya kan? Sampai gue kan, Efeknya kan ngedoain dia. gue diam kayak gini tuh sampai bilang, Masya Allah tuh orang. Gue nggak ngerti ya bro, dia agamanya apa, ya kan? Gue nggak ngerti dia pendidikannya seperti apa gitu ya. Tapi yang ketika gue lihat adalah ketika dia ngadepin gue gitu. Harusnya kan gue yang turun bro. Ya kan? Minta mata. Dia enggak nyamperin gue dengan sombongnya buka kaca doang tuh. Naon. Dengan gaya, naon. Maaf pak katanya. Gila nggak bro? Maaf pak, bisa keluar sebentar katanya. Wow. Gue pikir gue mau dipukul bro. Enggak. Langsung rangkul. Gimana pak tadi katanya. Gila bahasanya. Gimana pak tadi? Bagus. Gue langsung doain dia bro. Doain hatinya gini. Ya Allah, ini orang baik gitu loh. Ya. Nah, itu sayangi dia ya Allah. efeknya bro, Ya, efek buat mudah-mudahan dia makin ya disukai Allah lah ya. Iya. Karena efeknya kan begitu. Betul. Ketika seseorang lebih apa ya? Lebih punya bijaksana. etika Ya, lah, lebih punya bijaksana. etika, punya adab, punya akhlak yang baik. Iya, gitu iya, kan? Efeknya kan ke lu malah lu doain dia dong. Iya. Iya kan? Iya. Ya Allah, nggak nyangka nih anak nih orang ini begini ya Allah, mudah-mudahan dia pasti doa baik tuh keluar. Iya kan? Betul. Tapi berbeda dengan misalkan si orang ini kemudian terbalik dia kondisinya dia malah negatif gitu, marah lu, berantem lah segala macam. Ya. Ketika pisah pasti kita sebagai manusia doanya apa? Jelek lah. Jelek kan? Udah gitu emosi kita kan masih tinggi kan. Walaupun dia udah nggak ada. Gitu. Kebalikan kayak tadi. Kurang ajar Iya. lu. Wah, doa lu pasti jelek. Pasti jelek. Karena kita juga lagi emosi kondisinya. Nah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik kepada orang, memperlakukan orang dengan baik sebagai dan insya Allah manusia. dia mendoakan ya. Orang itu akan mendoakan
orang ini Iya, iya, iya. dengan kebaikan. Itu udah otomatis. Karena begitu sabarnya Iya, dia, akhlaknya begitu bagus, sehingga kita tersentuh kan. Iya, iya. Nah, satu hal lagi bahwa kejadian itu kira-kira menurut lu bisa nyenggol itu izin Allah nggak? Ya iyalah. Izin Allah. Selalu semuanya udah pasti izin Allah. Berarti Pak. kita hidup ini kan setiap saat diberikan pelajaran sama Betul, Allah. betul. Walaupun dengan kejadian-kejadian yang Ya, yang seperti apalah. yang tidak kita sangka lah ya. Kayak lu nyenggol, itu kan Mm-mm. diizinkan Allah. Dan pikiran gue tuh merasa gue nggak nyenggol. Iya. Tapi ternyata kerasnya duk gitu bro. Iya. Dan itu keras gitu teh. Ya kalau mesin Nyala. ngegoyang ya pasti kena. Iya. Tapi pikiran gue kan gini aja bro. Set, udah lampu merah nih gitu kan. Set, udah. Kaki gue direm gitu. Tapi tiba-tiba lu duk. Astagfirullahaladzim. Dengan PD-nya gue merasa paling cuman nempel Iya. doang gitu. Ternyata minyuk bro. Nah dari kejadian-kejadian ini bro yang kita ceritain Iya. dari awal gitu ya. Mm-mm. Poinnya satu bro. Allah mau kita belajar sabar. Ya. Iya kan? Dicontohkan oleh baginda Nabi, sabar ketika di Taif, kemudian dicontohkan sama Abu Bakar As-Siddiq yang Betul. kemudian tidak sabar. Iya, iya. Ya kan? Menghadapi hinaan cacian Iya. gitu ya. Nah, jadi kalau gue simpulkan nih, orang yang lu tabrak tadi, Mm-mm. walaupun dia korban lah, Iya, iya, iya. tapi dia dengan akhlak budi pekerti yang sangat baik. Gue yakin begitu dia keluar, kalau bisa melihat sih, Iya, kayaknya dia dikelilingi oleh malaikat. iya. Mungkin kalau kita bisa ngeliat ya. Sampai dia begini, gitu kan. Senyum dia bro. Sampai dia senyum, padahal dia korban kan? Gue malu kalau inget cerita itu bro. Malu bener loh. Sampai sekarang gue kadang mikir, kenapa gue selalu inget ya orang itu tuh. Kan itu membekas gitu loh. Beda, pernah juga nih bro. Kejadian yang gue senggol, dia nyenggol mobil gue, tak gitu ya. Dia malah gini-gini. Anjing lu, waduh. Binatang gua semua itu. Terus gue mikir gini, lah, yang nyenggol lu kenapa gue marah-marah ke gue gitu? Gue lagi nyetir nih, ngapain itu? Berhenti dia tuh, berhenti. Nah di situ gue inget cerita, inget kejadian yang gue diem bro, gue diem aja nggak keluar gini. Akhirnya ya udahlah, gini aja. Kan tadi bapak yang nyenggol saya sebilang itu kan. Ya kalau misalkan bapak nggak terima, ya ayolah, mana mau diselesaikan di mana silahkan. Sayangnya gitu bro, sampai hati kita teh, aduh. Gondok. Ya. Udah gondok lagi pengen nonjok lah bro. Petatang petenteng ya, dengan gayanya dia gitu kan. Memang mobilnya lebih bagus. Dia minta ganti, ini ke bengkel berapa nih, mobil bapak kan jelek ini. Waduh bro, ini nggak bisa tuh mobil bagus nih. Bengkel nggak cukup tuh kalau berapa juta ini katanya. Padahal yang nyenggol bro, padahal tuh orang tahu semua. Akhirnya, ya alhamdulillah ya bro, karena gue bisa nahan emosi. Alhamdulillah itu ada mobil di samping gue itu, lihat kan mungkin kan dia mau pelukan gue gitu, dia berhenti di depan terus dia nyamperin. Dia langsung gini, Pak, bapak yang salah. Ada yang mengkoreksi. Iya, bapak yang salah Pak. Kan saya di belakang bapak tadi, di belakang mobil bapak ini juga, maksudnya mobil gue gitu kan. Saya lihat bapak tuh nyerempet mobil bapak ini. Kenapa bapak marah-marah? Itu bro. Jadi gue berpikir juga ya, ada iya saksi ya. Lah. Iya maksudnya gini. Ternyata gue sabar, gue nggak kepancing gitu. Ternyata mungkin Allah menyuruh orang ini nih supaya belain gue. Padahal gue udah luruskan. Iya, maksudnya gue udah bilang ya kalau papa nggak terima mah nggak aja, mau diselesaikan di mana gitu kan. Mau di polisi ya mangga, di bengkel ya mangga gitu kan. Atau di lapang bola mangga. Enggak lah, itu kalau lapang bola kita badminton bro. Main iya. bola bro. Main bola. Itu kan. Tapi alhamdulillah itu bro. Dan dia sengaja dia maunya gitu loh bro. Dia mungkin punya kepentingan ngapain ngeliatin, bodo amat gitu. Iya. Rata-rata orang kalau ngeliat rame kan gitu. Kita ngeliat aja gini lah. Orang celaka bu, kita punya empati enggak? Kadang kenapa itu? Silakan. Gampang kan gitu kan. Hari gini lah ya enggak? Empati kita kan udah banyak yang kurang. Dan dia ya karena mungkin orang gini bro, sekarang ini kan ikut-ikutan nanti gue salah katanya. Lagian kan dia hanya sekedar lewat, dia nggak tahu kronologisnya. Ya bisa juga. Tapi kalau yang cerita lu tadi, yang di belakang terus kemudian dia mengklarifikasi, karena dia mungkin melihat. Gitu. Iya, dia di belakang banget. Dia melihat, dia tahu kronologisnya, makanya dia coba tengahin.
Iya, iya, iya. Tapi kalau orang sekedar lewat kita nih, ada apa nih? Rame-rame, lagi udah rame ya udahlah. Dan itu pun sempat masih ngotot. Enggak lah, Bapak gini. Pak, Bapak kalau mau dibawa ke polisi, Pak, lihat dulu aja cacatnya. Ya. Cacatnya mobil Bapak yang Bapak serempet Ya. itu kan di depan. Betul. Kalau serempetnya di sini berarti Bapak ini tuh ke sini. Ini kan yang boncal, yang lecet mobil gue itu kan di depan ini. Kan berarti yang dia kayak gini. Jadi dia motong gitu loh, bro. Nyalip, motong teng gitu. Iya. Dia nyenggol. Dia nyenggol kan gitu. Ya kalau kita bicara, akhirnya dia diem. Terus dia kabur gitu kan. Kabur pergi itu langsung. Dia ke gue gini. Bapak hebat, Pak. Bisa diem, bisa sabar. Dan batin gue kan, lu nggak tahu hati gue, bro. Ntar lagi gue meledak nih gitu kan. Aduh, ada gue mikir, aduh. Tapi ya itulah, susahnya kita. Iya. Memang hidup ini ujiannya berat, bro. Iya. Karena kan hadiahnya juga kan bukan biskuit, bro. Iya kan? Hadiahnya kan surga, bro. Betul. Ya kalau gampang Susah, ya penuh lah surga, ya kan? Iya, Tapi hadiahnya kan surga, makanya ujiannya itu nggak gampang. Betul. Sabar dalam kondisi apapun ini kan berat. Dan yang paling susah itu nahan sih, bro ya. Memang nahan Ya kan amarah itu, kan itu perang yang paling besar itu adalah yang tadi cerita ya, di awal itu tadi itu ya. makanya Hawa kalau nafsu. kita lihat orang yang kalem, tenang, senyum gitu kan dalam Iya, kondisi apapun, dia bisa nahan emosi dia, ya kan? Iya. Dia udah kuasai lah efek daripada emosi ini kan. Iya. Dia udah tenang, udah bisa menguasai dirinya sendiri, udah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Wah itu Betul. itu baru peperangan terbesar, bro. Dan Apalagi bentar lagi puasa nih. Iya. Dan satu lagi itu, gue kadang-kadang introspeksi diri gitu, bro ya. Gue kan orangnya temperamen gitu kan. Mungkin Allah tuh ngasih pelajaran kayak gitu-gitu tuh, mungkin apa ya, bro? Kayak ngasih teguran ke gue kayaknya gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang pun, karena memang ya namanya karakter itu walau alam ya, bro ya. Mungkin saya lagi coba berubah. Akhirnya gue mensiasati apa, bro, sekarang? Udah gitu, gue pergi, bro. Iya. Kalau lagi ada masalah gini, gue godok Ya, nih gitu ya. Diam aja. Pertama gue diam. Dengan pergi. Gue diem, gue pengen ngelawan, nggak bisa, karena kalau nggak pasti kan rame, jadi ya paling gue pergi. Iya. Paling gue siasatin begitu. Jadi jangan biarkan setan itu tersenyum. Iya. Jangan kita terpancing menghadiahkan sebuah senyuman buat setan. Jadi artinya ya memang itu paling berat. Ya mudah-mudahan ini. Ya gue juga inilah sering ya. ngalamin lah bro dulu. Iya. Waktu zaman Jahiliyah. dulu lah ya, waktu gue posisi punya bawahan. Iya. Gitu kan. Arogan aja, bro. Wah, seolah-olah dunia milik kita, bro. Tapi ya itu tadi, gue belajarnya begitu. Ketika karyawan salah nih, gue emosi mau meledak-meledak. Gue mundur, bro. Mundur. Waktu dulu kan kita punya kafe nih di mall-mall kan. Misalnya salah satu kafe lah yang waktu itu gue marah itu. Iya. Itu di lantai 3, bro. Ya, di salah satu mall yang besar lah. Di lantai 3. Gue emosi, bro, karena kesalahan si karyawan nih. Tapi gue maki tamu banyak kan. Iya. Di depan karyawannya juga kan nggak etis gue marah-marahin dia kan. Lu masih punya pikiran lurus, bro? Nah, habis itu tahu nggak lo apa yang gue lakukan? Gue diem, bro. Gue cuma samperin ke tamunya minta maaf apa segala macam. Tapi muka lu kan nggak bisa disimpan, bro. Cemburu. Kita ganti. Oh, tegang, bro. Mungkin kalau disorot udah belipet-lipet gitu kan. Iya. Terus habis itu si karyawan kan kasihan kan. Kayak mau takut gitu loh, bro. Lihat lu juga ya. Oh, takut gitu. Gue bilang udah tenang kan. Padahal gue pengen emosi sama dia nih. Cuman kan di depan orang kan nggak enak kan. Nggak enak juga ke dia kalau dimarahin. Betul. Itu kan di lantai 3, bro. Gue keluar tuh dari kafe itu. Kafe gue lihat-lihat window shopping aja gue lihat-lihat. Iya. Turun ke lantai 2 pakai eskalator. Nahan emosi. Turun ke bawah sampai ke lantai dasar. Sampai nungguin sampai habis aja emosi. Iya. Ambil istighfar gue kan. Naik ke lift. Nah, ketika gue yakin banget bahwa emosi ini udah mereda, gue baru masuk lagi. Gitu. Iya. Artinya apa? Gue nggak biarkan setan tertawa lah. Iya. Bisa mah kayak gitu, bro. Aduh, ngeri lah, bro. Memang ya itu tadi kan kata Allah itu kan wastainu bisobri wasolah. Jadi
terima setiap keadaan dengan sabar. Kemudian lakukanlah sholat untuk berkomunikasi dengan Allah. Temen gue lain lagi bro, kalau mengantisipasi supaya emosi nggak meledak, melawannya. Dia udah tahu nih emosi itu dari siapa? Dari setan. Setan. Temperamental itu dari siapa? Setan. Iya. Dia ingin merubah itu semua. Apa yang dia lakukan? Setiap dia emosi, setiap temperamentalnya kesenggol, mau meledak, apa yang dia lakukan? Wudhu, bro. Nah. Dia wudhu, bro. Sholat 2 rakaat. Gua ada cerita itu. Sholat 2 rakaat, bro. Betul. Dia bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Saya nggak sanggup ya Allah. Hanya Engkau lah yang sanggup melawan iblis ini gitu. Iya. Jadi dia kayak semacam meruqyah diri gitu loh. Iya. Ini gue ada cerita nih bro. Gue cerita real juga nih ya. Artinya ketika gue lagi bentrok sama saudara nih ya bro. Saudara sendiri bro. Ribut ini, berantem ada kasus gitu. lah. Iya ada kasus lah. Pokoknya ini kasus saudara lah ya. Maksudnya bukan saudara kandung. Intinya saudara lah ya. Kita bicara ego lah ya. Ego gua sebagai yang lebih tua nggak dihargai, ya. Mungkin dia melihat sikap gua nih, yang temperamen lah gitu kan. Mungkin dia ngelawan aja, berantem. Cuman berantem fisik atau fisik. ribut? Fisik bro, berantem fisik. Cuman gua gini, kalau gua pukul dia saudara gitu kan. Hanya gua mukul tembok bro. Sampai sininya tuh luka lah ya. Dan dia pun juga mungkin mikir gitu kan. Kalau gua mukul ini kakak gua nih gitu, dianggapnya kakak lah ya. Hanya dia pak mukul meja yang kaca, itu hancur, pecah. Wah itu keluarga udah pada tegang semua. Jadi pelampiasan emosi ke barang. Iya, kalau dia ke barang, gua ke tembok. Dan akhirnya apa bro? Tembok barang juga, bukan? Bukan lah. Bukan. Produk. Iya, tembok itu rumah bro. Aku kasihan sama semen sama pasirnya. Tapi dia nggak ngeluh sih itu bro. makhluk Allah loh bro. Ya tapi dia nggak ngeluh, kayak gua tembok. Hanya dia kan balasnya kan ke gua kan sininya berdarah bro. Dia juga berdarah kan. Kasihan sama tulang-tulang. Nah, itu dia. Berdarah. Kaca dia kan kena kaca juga kan bro. Dia kan. Kaca dia. Iya. Maksudnya dia. Tangan dia itu kan kena kaca juga. Sama-sama berdarah. Dan dia masih tinggi emosinya. Terus gua mikir, astagfirullahaladzim. Gua sempat bilang astagfirullahaladzim. Gua lari ke kamar mandi. Gua wudhu bro. Ketika gua wudhu gini, ya Allah, lindungi hamba dari setan ini. Dari setan yang merasuk ke jiwa saya. Ngomong gitu. Setannya ke bawah. Iya. Jangan lu setan ini itu ke gua matanya. Ya Allah, lindungi gua nih dari godaan setan. Dan alhamdulillah bro, bener itu. Dulu bro, kayak setan gitu. Iya bener. Dan alhamdulillah bro, begitu kejadian itu saya bener-bener reda. Blank aja. Jadi reda aja. Jadi reda gini. Setelah wudhu, begitu wudhu, saya baca, minta doa gitu ya, setelah wudhu, ya Allah lindungi hamba dari setan yang merasuk ke dalam jiwa saya ini, ya, yang menyebabkan saya emosi gitu. Habis itu gua keluar kamar dia. Oh dia bro, nyangkul gua gitu. Jadi kayak cerita tadi Nabi, iya kayak cerita tadi Abu Bakar ya. Jadi ketika pertama itu kan gue cuman dia mukul kaca, gue mukul tembok, gitu kan, teriak-teriakan dulu nih, apa gitu kan, wah, dia juga gitu, wah gitu kan. Nah pas habis gue wudhu, emosi. Iya semuanya. Pas habis wudhu gue keluar, gue diem bro, dia gini, ayo, apa lu, udah kecil lu, kemudian menghinanya itu, mancingnya itu makin bro? Makin gila ya. Makin gila. Tapi gue diem. Tapi dia nggak gila sebenarnya. Dia emosi bro. Gue diem ya bro. Gue duduk tuh. Kan katanya untuk meredakan emosi itu, satu wudhu, kedua duduk, jangan berdiri. Karena kalau berdiri kan urat ini kan dimasukin setan semua nih, makin gitu. Akhirnya gue duduk. Gue duduk di teras tuh. Dia masih bro. Terus sampai kayak gini nih. Istilahnya lu udah ngadem lah ya. Iya, udah ngadem gitu. Menurunkan. Dia sampai kayak gini, pak. Dan berani nanganin gua gini. Ayo terusin. Nantang lah. Iya nantang. Ayo terusin ayo. Apa lu gitu. Wah, gua diem tuh. Gua udah gak bisa nahan lagi nih. Gua takut kepancing lagi. Akhirnya gua ngeluarin motor, gua keluar. Pergi. Itu kejadian itu kan habis duhur ya. Habis sholat duhur.
Gue juga masih pakai sarung sholat duhur. Akhirnya gue pergi sampai Isya bro, gue nggak pulang. Karena bener kata lu tadi, yang nyambung ke cerita lu tadi kan, ketika naik emosi kan lu jalan turun naik lagi sampai reda emosinya. Iya, sampai ngilangin Gue sampai kadar emosi. iya, sampai gue sholat asar ya di masjid di jalan itu, gue masih emosi bro situ. Masih terbawa ya? Iya masih gue. Sholat maghrib di masjid lain gue masih. Sampainya Isya itu. Isya gue sampai duduk di masjid tuh ngobrol sama yang lain gitu, menghilangkan suasana emosi. Menenangkan. Yang menenangkan lah begitu. Gua ngobrol sama jamaah-jamaah di situ gitu ya. Kebetulan di situ kan kayak ada apa ya bro? Habis pada Isya itu kayak ada pengajian kecil ya. Maksudnya pengajiannya mungkin pengajian orang-orang sekitar situ aja kali kan. Gua duduk gini, gua dengerin gitu. Dan alhamdulillah bro, itu hilang tuh. Jadi bener lu bilang tadi gitu, ketika emosi itu udah nggak bisa nahan, keluar aja gitu kan. Lu kan jalan ya ke mall, ke lantai 1, kemana gitu kan, sampai dan itu gua rasain. Makanya begitu gua dengar cerita lu tuh gua nyambung, iya ya. Satu itu, terus kedua kan wudu gitu. Dan bener lu bro, wudu sampai gua, yang namanya wudu sampai bro, gua giniin lu. Biar dingin gitu maksudnya teh. Pas ngusap rambut itu gua giniin, basah. Habis itu memang gua kayak apa ya? Kayak ya masih emosi lah ya, masih emosi gitu. Nah itu ada juga kisah yang gue pernah baca nih bro, ini pelajaran juga. Iya. Jadi masih menyangkut kesabaran, Betul. Ya, kesabaran dan bagaimana kita menahan emosi. Iya. Karena di zaman sekarang ini yang paling berat itu emosi ini semua pada naik bro. Betul bro. Ya, lu lihatlah di medsos ya. Itu bikin emosi semua, cobalah. Kalau gue baca ya bro, mendingan gue usah dibaca. Bikin emosi kita semua kan. Wah. Kenal enggak, ya kan? Iya, kita kepancing emosi. Nah, ada seorang suami ini bro, iya kan, seorang suami yang istilahnya apa ya, diuji kesabarannya bro. Nah, dia pernah, tapi dia pernah ngobrol sama temannya bahwa bagaimana dia harus sabar, segala sesuatu tuh jangan mengandalkan emosi, ya kan? Karena emosi itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, pada saat kita emosi itu berbahaya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan ketika emosi ya. Ketika kita emosi, ini keputusannya nggak akan benar. Gitu. Nah, ini dalam hal apapun ya bro ya. Dalam hal apapun bro. Pekerjaan, rumah tangga, lingkungan, itu apalah ya. Iya. Jangan sempat kita ngambil keputusan pada saat emosi, itu udah tipu daya iblis itu. Nah, itu yang dia terima dari temannya tuh. Jadi waktu ketika dia pulang ke rumah nih, si suami ini, dia bilang assalamualaikum, nggak dijawab bro, nggak dijawab gitu kan. Udah emosi tuh dia, mana nih istri gua nih, gua udah pulang kerja capek-capek, datang ke rumah nggak ada gitu kan. Cari ke belakang nggak ada, ke dapur nggak ada, ke ruangan lain nggak ada. Akhirnya dia masuk kamar bro, maksudnya mau ganti baju lah atau mau mandi. Ketika dia masuk kamar dia kaget bro, ada 2 sosok yang sedang tidur di situ bro, di tempat tidur dia. Waduh. Dia yakin itu istrinya dan seseorang nih. Emosi dia bro, gila nih, wah dia emosi dia langsung pergi keluar, dia ngambil golok, bukan golok, samurai pendek lah gitu kan, yang dia selalu punya di rumah itu. Untuk jaga-jaga ya. Iya, dia ambil itu bro, wah dengan emosinya dia udah ngambil, dia pergi lagi masuk ke kamarnya. Ini nggak bisa dibiarin, emosi tingkat tinggi, lu bayangin aja. Iya kan, lihat istri lah ibaratnya lah ya. Pegang sajam gitu kan, senjata tajam kan. Iya. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Tapi ketika dia udah masuk ke kamar, dia mau melangkah, dia ingat omongan temannya itu. Jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Itu akan merugikan. Iya. Apa yang terjadi bro? Ketika dia ingat petuah atau kata-kata teman itu, dia mundur bro. Dia mundur. Meskipun dalam keadaan emosi ya? Iya.
Dia mundur, kemudian dia istighfar, dia terduduklah di ruang tamu bro, sambil dia nahan emosi lah ya. Iya. Jadi masalah si istrinya dia lupakan dulu, dia melawan emosi dia bro. Tapi istrinya masih tidur di situ. Masih, kan dia keluar dari kamar itu, kemudian itu. duduk di ruang tamu kan. Dia ngelawan supaya menenangkan diri supaya tidak emosi. Nah, cukup lama dia merenung di situ, melawan emosi dia kan. Pertarungan itu bro. Pertarungan melawan emosi. Hawa nafsu kan. Ya apalagi di depan mata lah ya, ngeliat. Depan mata. Kita denger aja misalkan jauh udah emosi. Pulang kerja capek, bukannya disambut, malah disuguhin yang begitu. Iya. Padahal itu cuma lagi tidur gitu. Tapi emosinya memuncak. Iya. Inilah kan udah kemana-mana pikirannya kan. Inilah bisikan setan bro. Dia duduk, akhirnya cukup lama, sekitar 10 menitan dia mencoba untuk tenang, untuk melawan hawa nafsunya itu. Iya. Dia diem gitu kan. Apa yang terjadi bro? Tidak berselang lama dari situ istrinya keluar bro. Bangun gong, bangun terus keluar. Dia bilang lah, papa udah pulang katanya. Tanpa dosa? Tanpa dosa istrinya. Papa udah pulang. Aduh maaf, mama ketiduran katanya. Tadi ngobrol di kamar berdua sama ibu mertua. Sama ibunya bro. Iya ibunya dia maksudnya. Iya ibunya si perempuan. Iya, mertua lo lah, mertua si temen lo lah. Si suami. Oh mertua si temen lo itu. Ngobrol-ngobrol terus sore akhirnya ketiduran kita katanya. Ketiduran katanya. Itu suaminya langsung gimana? Astagfirullahaladzim katanya. Dalam hati, untung aja gue nggak menuruti hawa nafsu gue. Waduh kalau gue udah mati dua-duanya itu gue libas itu katanya. Nah itulah artinya yaitu bro, jangan mengambil sebuah keputusan di saat kita lagi emosi. Aduh ya Allah. Tapi ini gampang nggak? Gak kebayang ya bro ya. Tapi ini gampang nggak sikap gini? Susah lah. Apalagi di depan mata ya kan. Iya. Capek nggak ada yang salah begitu melihat, ada dua sosok gitu kan. Makanya kenapa ini susah? Hadiahnya surga. Iya. Kalau hadiah biskuit itu kan gitu, bro. Ini surga, bro. Kongguan ya, bro. Kongguan. Nah itu, bro. Artinya obrolan kita ini kita belajar bagaimana menyikapi kesabaran. Kita sabar lah, bro. Iya. Nggak, gampang aja lu ngomong sabar nih kata netizen kali ya. Iya. Sabar. Emang gampang, memang. Apalagi hari gini ya nggak. Emang susah. Aduh, bener ya. Makanya hadiahnya surga. Ya emang susah. Tapi apakah bisa? Insya Allah bisa. Bisa. Sebenarnya gini, yang tadi gua bilang sih bro. Ya ketika kita tahu nih cara-cara cara menyikapinya gitu ya. Kayak tadi nih, gua inget harus wudu, ya kan? Ingat terus harus duduk gitu tuh. Atau pergilah. Iya. Dan itu ketika kita mau wudu bro, itu godaannya tuh jangan dalam bisikannya ya. Aduh lawan aja lo, ngapain lo wudu? Bahasanya begitu. Tapi kita memang harus ada paksaan itu, harus kita memaksa diri untuk wudu, memaksa diri untuk duduk, ya. Kalau nggak kuat memaksa diri untuk pergi. Kalau intinya sih sebenarnya, ya intinya sih apapun tindakannya, intinya sih lawanlah setan. Iya. Jadi melawan itu ya. Iya, kita menyerahkan diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya. Saya mau sholat lah, mau wudu lah. Iya. Atau lu pergi keluar ke? Iya. Iya kan, jalan dulu sampai meredakan emosi. Iya. Dan insya Allah tuh bro, ya gue jalani sendiri nih ya. Gue jalanin kayak gitu, itu tuh ya memang real gitu. Dan ada hasilnya gitu. Alhamdulillahnya tuh ada hasilnya gitu. Ya tapi memang berat sih. Artinya, ya tetap aja lah. Habis itu kan jadi nggak teguran gitu kan. Jadi nggak teguran. Jadi kesimpulannya sih itu kali bro ya. Kesimpulannya mengacu kepada dalilnya yang Allah wahyukan adalah wasta'inu bisobri wassalah. Artinya ya kita sabarlah, ya kan. Kemudian yang kedua, bahwa perang yang paling besar dibanding perang Uhud itu adalah dan perang apapun lah ya bro ya di dunia ini ya. Di dunia ini kata Rasulullah ya perang melawan hawa nafsu. Nah sebentar lagi kan kita puasa bro. Oh iya betul. Jadi puasa itu melatih kita melawan hawa nafsu untuk menjadi pribadi yang bisa lebih baik dari yang sebelumnya di dalam menjalani 11 bulan ke depannya.
Jadi jangan udah puasa, kita udah dilatih, emosi, mata, hati, dan pikiran semua segala macam, perut juga dilatih kan. Dilatih. Nah, Makan. supaya ada hasilnya ketika kita menjalankan 11 bulan ke 11 depan. bulan ke depan. Ya kan? Iya, iya. Jadi jangan puasa terlampaui gitu. Iya. Beres puasa Balik terus lagi. berantem. Balik Pas lagi. ya, bikin dosa lagi Iya. apa segala macam. Tapi itu memang sudah dituliskan bahwa ya manusia itu kan memang begitu. berat. Iya, iya. Yang penting kita jangan jauh dari agama lah. Jangan jauh dari Allah, ya kan? Apalagi kalau kita rajin bersolawat, bro ya. Nah, itu yang istighfar lah ya, bro ya. Banyak istighfar juga gitu. Ya mudah-mudahan bro obrolan ini sih buat kita ya. Ya terutama buat kita. Saya juga kayak tadi kan jadi kayak review, bro. Review ya artinya ya kadang-kadang manusia ini kan apa ya, bro, sedetik aja langsung lupa ya. Bro, kita berat. Jadi kadang-kadang saya udah dikasih pelajaran seperti tadi. Ketika gua ngobrol sama lu ini kan jadi apa, bro? Jadi teringat lagi kan. Berarti gue pernah jalin gitu dan pernah gua udah bro. Sedih. Udah bro. Udah malu, bro. Udah, bro. Ya itulah bro. Iya. Semoga ada pembelajaran Amin. buat kita. Amin, bro. Ya, sebenarnya banyak sih bro yang kita mau cerita. Iya. Betul. Kita obrolin, mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya bro ya. Amin, insya Bro Allah. diminum bro. Habis, bro. Ya tapi paling tidak mungkin kita bisa lanjut di obrolan yang lain. Ya. Di video-video yang lainnya. Terus tadi ada hadis ada cerita Rasulullah tadi dengan itu kan itu kayak kita jadi kayak apa ya, bro, kayak balik lagi Diingatkan nih, lah. mengingatkan diri kita sih. Mudah-mudahan buat apa namanya itu sahabat bisikan hati juga mudah-mudahan ya. Buat kita sih Ya. terutama ya. Iya. Mudah-mudahan Manusia ada yang manfaatnya. memahami, manusia yang nggak seberapa inilah. Betul. Oke lah bro, gitu aja kali Oke. ya. Terima kasih lu udah mampir ke sini. Gue nggak kasih makanan apa-apa. Iya kan memang lu banget kalau kayak gitu. Ya harusnya lu yang bawa apa gitu ke sini. Balik, bro. Oh, Bukan iya. tamu, bro. Oh iya. Bisa lu nyapin Kamu harus gitu. dimuliakan ya kan. Betul. Insya Allah. Ya udah Oke kalau lah, gitu. bro, kalau gitu. Oke. Terima kasih ya bro ya. Sama-sama. Lain kali mudah-mudahan kita nggak ketemu lagi. Kita ketemu lagi mudah-mudahan kita Gitu, ketemu bro. lagi. Salah. Kita salaman gini nih, bro. Nah. Itu insya Allah tuh umur kita dipanjangkan. Amin. Rezeki kita dilancarkan. Itu, bro. Iya. Penuh Iya. berkah lah hidup Iya. kita nih. Saya gitu. terima nikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.